the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Shalom saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali di dalam channel yang kita kasihi dan kita sayangi bersama-sama. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai ayat 18. Namun sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami berterima kasih karena pada pagi ini kami kembali diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon dari awal sampai akhir renungan ini, kiranya dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama-sama kami mengerti, dan kami jadikan sebagai pedoman di dalam kami hidup mengiring dan melayani Tuhan. Kami berdoa, kami sambut kebenaran firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, Yakobus pasal 3 ayat yang ke-13 sampai ayat 18 berbunyi demikian. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi, baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat itu yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Nah, demikianlah pembacaan firman Tuhan dari Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai 18. Nah, di dalam ayat ini dikatakan bahwa ada hikmat yang dari atas, ada hikmat yang datang dari dunia, ada hikmat yang berlandas kepada hawa nafsu manusia, dan juga ada hikmat yang dari setan-setan. Jadi ayat 15 dikontraskan dengan ayat yang ke-17. Nah, karena itu maka pada hari ini saudara-saudara yang saya kasihi, kita akan membahas apa yang merupakan tanda kalau seseorang itu memiliki hikmat yang dari atas. Nah, karena itu maka tanda-tanda orang yang memiliki hikmat Tuhan atau hikmat yang dari atas, ya tentu menurut bacaan kita tadi, ya itu merupakan satu cara saya untuk menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan, dan itu pedoman yang mutlak. Saya tidak akan membangun satu konsep atau pemikiran-pemikiran di luar dari nats itu. Jadi tanda-tanda orang yang memiliki hikmat dari atas atau yang memiliki hikmat Tuhan menurut Yakobus pasal 3 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-18. Yang pertama adalah orang itu menyatakan hikmatnya di dalam perbuatan yang baik.
orang yang memiliki hikmat yang dari atas akan nyata dari dalam kehidupannya perbuatan yang baik. Jadi tidak mempergunakan hikmat untuk hal-hal yang jahat, tidak mempergunakan kepandaiannya untuk hal-hal yang buruk, yang berdampak buruk kepada kemanusiaan, tetapi dia akan mempergunakan hikmat itu untuk memproduksi dari dalam dirinya sendiri perbuatan yang baik. Nah, tetapi perbuatan yang baik di sini juga termasuk di dalamnya adalah pengajaran yang baik dan benar sesuai dengan firman Tuhan. Nah, ini ayatnya nih. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Ya, ini yang saya kasih warna putih. Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya. Nah, jadi jelas di sini bahwa orang yang memiliki hikmat yang dari Tuhan mustahil untuk dia merancangkan sesuatu yang jahat di dalam dirinya. Orang yang memiliki hikmat yang dari Tuhan itu mustahil untuk dia berbuat mencelakakan orang lain. Nah, karena itu saudara-saudara, maka perlu bagi Bapak Ibu untuk bisa mengoreksi diri, apakah saya ini sudah termasuk orang yang memiliki hikmat dari Tuhan, ataukah saya ini masih dikendalikan oleh hikmat dunia, hikmat dari diri sendiri, atau bahkan oleh hikmat dari setan itu, menurut ayat 15 tadi. Penemu atom itu mendapatkan hikmat dari Tuhan. Karena ketika atom ini ditemukan, maka tujuannya adalah untuk kesejahteraan umat manusia. Tetapi di dalam perkembangannya kemudian ada orang-orang yang dikuasai oleh hawa nafsu, lalu dia mempergunakan pengetahuan tentang atom ini untuk membuat bom yang tujuannya adalah untuk membunuh, bahkan untuk melenyapkan kelompok umat manusia. Seperti yang kita lihat sekarang ini baik di Rusia, Ukraina maupun Israel dan Hamas. Teknologi mereka begitu berkembang oleh karena ada pengetahuan, karena ada hikmat. Tetapi akhirnya hikmat dan pengetahuan yang mereka miliki itu bukan dari atas, karena dalam buktinya pengetahuan yang mereka buat, yang mereka temukan itu adalah dipergunakan justru untuk memusnahkan, membunuh makhluk ciptaan Tuhan. Nah, jadi dari situ kita bisa membedakan. Orang yang memiliki hikmat dari atas adalah orang yang selalu merancangkan di dalam dirinya sesuatu yang baik dan selalu beraksi, bertindak sesuai dengan apa yang baik di mata Tuhan. Karena itu dia tidak akan pernah berpikir untuk mencelakakan dan merugikan orang lain, tetapi dia akan berpikir untuk bagaimana membuat orang lain itu baik dan lebih berkenan kepada Tuhan. Nah, di dalam Ayub pasal 28 ayat yang ke-28, tetapi kepada manusia ia berfirman, sungguh takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Nah, jadi jelas di sini saudara bahwa hikmat yang dari Tuhan itu adalah hikmat yang membuat kita takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya melakukan semua yang Dia perintahkan. Apa yang Dia kehendaki itu yang kita kejar, sementara apa yang Dia tidak sukai itu kita buang jauh-jauh dari dalam kehidupan kita. Nah, karena itulah maka saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, milikilah hikmat yang dari atas, supaya dengan demikian hidup saudara itu menjadi berarti, berguna bagi sesama umat manusia, terutama bagi saudara-saudara kita seiman. Itu yang pertama.
tandanya kalau orang itu memiliki hikmat dari atas adalah hidupnya akan selalu menghasilkan perbuatan-perbuatan dan perkara-perkara yang indah, yang berguna bagi sesama umat manusia. Yang kedua, hikmat yang dari atas itu tandanya adalah orang yang memilikinya itu juga memiliki sikap hati yang lembut. Dari kelemah lembutan. Hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Orang-orang yang memiliki hikmat dari Tuhan itu akan menunjukkan sikap yang lemah lembut. Ya, Yesus berkata, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Nah, ini dua kata yang berbeda tetapi sangat-sangat dekat, sangat-sangat tipis perbedaan di antara keduanya. Nah, apa yang dimaksud dengan lemah lembut itu adalah orang yang dengar-dengaran, orang yang menurut, orang yang taat. Apa yang dimaksud dengan rendah hati di dalam ajaran Tuhan Yesus adalah orang yang mau terbuka, orang yang mau mendengar ajaran, nasihat, atau masukan dari orang-orang lain. Itu yang namanya rendah hati. Jadi lemah lembut itu bukan dari intonasi suara, bukan dari penampilan, tetapi orang yang lemah lembut, orang yang rendah hati, itu sikap. Nah, bagaimana supaya kita dapat menjadi orang yang sungguh-sungguh menyatakan hikmat yang dari atas itu? Amsal pasal 13 ayat yang ke-10 dikatakan, keangkuhan hanyalah menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Jadi ini saudara-saudara, terbuka untuk saran-saran, pendapat, nasihat, ajaran yang baik. Ini berbeda dengan orang yang lemah. Kalau orang yang lemah itu disuruh apa saja, baik untuk hal yang baik maupun untuk hal yang buruk, ya dia lakukan semua karena dia lemah. Tetapi orang yang lemah lembut, orang yang rendah hati itu tetap saja dia bisa tegas karena dia tidak boleh kehilangan prinsip. Tetapi sementara itu dia terus membuka diri untuk menerima masukan, menerima ajaran, mendengarkan pendapat orang-orang yang lebih baik, yang berguna bagi dirinya sendiri. Amsal pasal 11 ayat 12, jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Jadi tidak bisa disembunyikan saudara-saudara, tidak bisa hanya diucapkan atau diklaim, saya ini orang pintar, saya ini orang yang berhikmat. Karena di mata Tuhan orang yang berhikmat itu adalah orang yang lemah lembut, orang yang rendah hati. Nah, tetapi bukan orang lemah. Nah, saya kasih satu contoh nih di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 19 sampai 21. Ya, bagaimana Rasul Petrus dan Rasul Yohanes yang diadili oleh mahkamah agama bangsa Yahudi. Mereka dituduh telah menimbulkan keonaran oleh karena mereka telah mempengaruhi orang untuk tidak lagi tunduk kepada pemimpin-pemimpin agama Yahudi dengan hukum Taurat mereka, tetapi banyak di antara mereka itu dan terus bertambah mereka beralih dari agama Yahudi menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, lalu karena itu maka Petrus dan Yohanes ditangkap di penjara lalu diadili. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu
tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka, karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Nah, jadi kita melihat di sini, Petrus menunjukkan satu ketegaran, satu sikap yang kokoh, yang tidak mau digoncang bahkan oleh putusan pengadilan. Ini sama sekali tidak menunjukkan kesombongan. Ini adalah sikap takut akan Tuhan. Karena itu dia berkata, manakah yang lebih benar? Taat kepada Allah atau taat kepada kamu? Tetapi bagi kami, rasul-rasul dan orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus itu, tidak mungkin kami tidak akan mengatakan sesuatu kebenaran. Berarti dalam hal ini, dia menunjukkan sikap takut kepada Tuhan lebih daripada takut kepada manusia. Itulah yang dikatakan di dalam Amsal, bahwa orang yang berhikmat itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan itu, kita harus lemah lembut, kita harus rendah hati, tetapi tidak boleh menjadi orang yang lemah, yang kehilangan prinsip, yang kehilangan jati diri. Kita harus tetap mempertahankan sikap takut kita akan Tuhan, mempertahankan keyakinan kita di dalam kebenaran, tetapi sementara itu kita harus juga membuka diri untuk mendapatkan masukan-masukan dari orang-orang yang punya hikmat yang lebih daripada apa yang kita miliki. Nah, jadi karena itu ada satu ungkapan di dalam dunia pendidikan, itu belajar tidak pernah ada akhir. Belajar tidak pernah terlambat. Belajar tidak pernah kenal usia. Karena itu maka saudara sebagai orang-orang yang memiliki hikmat yang dari atas, belajar. Ya, ada orang yang kelihatannya lembut, kalem, tetapi keras kepala, tekar tengkuk. Nah, karena itu maka tidak ada hikmat dari atas di dalam hidup mereka. Yang ada adalah hawa nafsu, yang ada adalah hikmat dunia, yang ada adalah hikmat dari setan-setan. Itu yang kedua, bahwa orang yang memiliki hikmat yang dari atas, itu sikap hidupnya akan menjadi lembut, menjadi rendah hati, terbuka untuk hal-hal yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Nah, tanda yang ketiga sebagai bukti daripada seseorang itu memiliki hikmat yang dari atas adalah memiliki kepedulian yang tinggi, kepedulian sosial, memperhatikan sesama orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bahkan orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Nah, di dalam ayat yang ke-14, 15, 16. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukan sikap hidup orang yang memiliki hikmat yang dari atas. Yakobus katakan di dalam ayat yang ke-15, itu bukanlah hikmat yang dari atas. Itu hikmat dari dunia. Itu hikmat dari hawa nafsu. Dan itu hikmat dari setan-setan yang memberikan kepada kita satu kesombongan, keangkuhan, merasa diri benar, dan karena itu bersikap egois di dalam segala sesuatu sikap atau tindakan kehidupan. Ya, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah, jadi hal yang negatif yang dikemukakan oleh Yakobus, tetapi ini kemudian dikatakan itu jangan kamu miliki. Itu harus dijauhkan dari orang-orang yang memiliki hikmat yang dari atas. Karena selama apa yang ada dalam 14, 16, dan 15 ini
ada di dalam kehidupan saudara, maka saudara bukanlah orang yang memiliki hikmat yang dari atas. Oleh karena itu, maka sebagai kebalikan dari egois, mementingkan diri sendiri itu adalah mementingkan orang lain. Nah, Paulus menasihatkan di dalam Filipi pasal 2 ayat 2-4 berkata, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Nah ini, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Itu firman Tuhan, itu kerinduan Paulus. Dan ini yang saudara mesti pahami untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa kita ini makhluk sosial ditempatkan Tuhan untuk hidup bersama-sama berdampingan di tengah-tengah dunia ini. Karena itu jangan kita mementingkan diri sendiri, tetapi mari kita juga memikirkan orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga sebagaimana kita diberkati Tuhan, maka mereka juga dapat diberkati oleh Tuhan. Tetapi banyak orang itu yang karena egoisnya, dia susah melihat orang senang. Dan dia senang melihat orang susah. Itu bukan orang yang memiliki hikmat yang dari atas. Karena orang yang memiliki hikmat yang dari atas itu, dia senang melihat orang senang, susah melihat orang susah. Dan kalau saudara belum memiliki perasaan atau sikap seperti itu, saudara mesti sadar sekarang dan minta hikmat dari atas. Hikmat itu biarkan mengendalikan hidup saudara, supaya saudara sekarang menjadi senang melihat orang yang senang dan susah melihat orang susah. Di atas tadi saudara rancangkan itu bahwa orang yang memiliki hikmat yang dari atas itu ya dia akan takut akan Tuhan sehingga tidak mungkin untuk merancangkan sesuatu yang jahat. Tetapi kan ini yang nyata di dalam kehidupan manusia umumnya dan juga dalam kehidupan kekristenan, bahwa masih ada pendeta-pendeta yang susah melihat pendeta-pendeta yang lain itu diberkati dengan jemaat yang besar, dengan berkat-berkat materi yang berlimpah. Ada juga pendeta-pendeta yang karena dengan kekuasaan dan dengan kekuatan keuangan dan kekuatan-kekuatan sumber daya yang dia miliki, berusaha untuk mematikan gereja-gereja yang ada di sekitarnya, karena dia mau supaya dia sendiri yang berkembang, dia sendiri yang maju, dan biar orang lain itu tunduk dan takluk kepadanya. Ini bukan kata-kata hayalan, saudara-saudara, tetapi ini sudah terbukti di dalam pengalaman pelayanan lebih dari 30 tahun. Dan itu akan sangat nyata pada saat ada pemilihan-pemilihan pimpinan baik wilayah maupun tingkat nasional. Itu permainan politik itu begitu kotor, begitu najis. Pendeta-pendeta yang harusnya memberikan contoh teladan kepada dunia untuk menerapkan kepemimpinan dan sistem politik yang positif, yang kudus, tetapi justru di dalam gereja telah terjadi permainan-permainan kotor yang bertentangan dengan ajaran Alkitab. Mengapa hal itu? Oleh karena yang penting saya, yang penting saya, yang penting yang berkuasa adalah saya. Tidak peduli bagaimana proses, bagaimana kekudusan dan kesucian, tetapi kekuasaan menjadi orientasi utama di dalam pelayanan dan di dalam kehidupannya. Nah, karena itulah saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, pada hari ini kita belajar dari Alkitab bahwa kita harus memiliki hikmat yang dari atas itu, supaya kita membuang jauh sifat egois, sifat mementingkan diri sendiri dan suka merugikan orang lain, tetapi kita rubah sekarang. Kita berpikir untuk kemajuan, kita berpikir untuk kesejahteraan, kita berpikir untuk kesenangan orang-orang yang ada di sekitar kita, supaya mereka maju, kita maju, akhirnya kita maju bersama-sama untuk menjangkau dunia bagi
kerajaan Allah. Nah, karena itulah saudara-saudara, maka belajar ya. Saudara melihat sekarang ini ada ketimpangan dalam kehidupan pendeta-pendeta. Ya, ada satu pengusaha yang mengatakan bahwa dia punya data di mana ada satu pendeta di Indonesia yang kekayaannya sampai 8 triliun. Dia sebutkan lagi ada pendeta-pendeta yang kekayaannya 2 triliun. Ada pendeta-pendeta lagi yang kekayaannya ratusan miliar. Jadi kekayaan bertumpuk pada satu orang, sementara pelayanan-pelayanan di desa-desa, pelayanan di daerah-daerah itu sangat-sangat memprihatinkan karena tidak ada dana. Dan siapa yang mau mengangkat, siapa yang mau memajukan orang-orang seperti itu? Hanya orang-orang yang memiliki hikmat yang dari atas. Persembahan jemaat tidak untuk ditumpuk menjadi kekayaan pribadi seorang pendeta, tetapi persembahan jemaat harusnya dikelola untuk mengembangkan pelayanan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini tanpa pandang denominasi, tanpa pandang organisasi, karena semua pelayanan itu adalah milik Tuhan yang harus ditunjang, dipikirkan dan diperhatikan oleh semua orang-orang Kristen, orang-orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Jadi selama saudara masih membiarkan orang-orang Kristen yang lain itu hidup di dalam penderitaan, pergumulan yang tidak ada ujungnya, sementara saudara berkelimpangan dengan harta, jalan-jalan ke luar negeri, jalan-jalan bolak-balik ke Israel dan lain sebagainya, maka berarti saudara belum memiliki hikmat yang dari Tuhan. Karena itu selalu saya ajarkan kepada jemaat, berdoalah ya, supaya Tuhan tunjukkan kepada saudara kepada siapa Tuhan akan menyalurkan berkat yang Tuhan berikan kepada. Saya tidak membatasi jemaat karena kau di sini kau harus memberi persembahan di sini, tetapi kau di sini kau saya lengkapi dengan kebenaran firman Tuhan dan berbuahlah bagi semua orang-orang percaya, bahkan orang-orang yang tidak percaya yang ada sekitar saudara. Dan ini hikmat yang dari Tuhan. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, saya berkeliling dari desa ke desa di beberapa daerah di Indonesia dan ketimpangan luar biasa. Ya, oleh karena itu Tuhan menanamkan beban di dalam diri saya, bagaimana supaya bisa mengangkat jemaat-jemaat atau hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah-daerah itu. Dan salah satu yang saya lakukan adalah melengkapi mereka dengan cara menafsir Alkitab yang benar, melengkapi mereka dengan bagaimana cara mempersiapkan khotbah yang benar, supaya jemaat diberkati, gereja diberkati, dan pendeta diberkati. Tetapi ada orang-orang lain yang harusnya berpikir dengan terapan atau praktek yang berbeda, diberi dengan kekuatan sumber daya finansial. Orang-orang ini seharusnya meminta hikmat dari Tuhan. Tuhan, bagaimana saya harus memperlakukan berkat ini supaya sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, itulah dibutuhkan adanya hikmat dari atas, supaya berkat yang Tuhan berikan kepada saudara tidak saudara pergunakan untuk menggarami lautan, tetapi saudara pergunakan untuk betul-betul memberkati orang-orang yang hidup di dalam kekurangan. Karena itu, jangan memperhatikan diri sendiri, jangan memperhatikan gereja lokal sendiri, jangan memperhatikan denominasi sendiri, jangan memperhatikan suku sendiri, karena itu adalah sikap-sikap egois, sikap-sikap mementingkan diri sendiri yang tidak boleh nyata di dalam kehidupan orang-orang yang memiliki hikmat yang dari Tuhan. Nah, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, itu 3 hal yang saya sampaikan pada pagi ini. Tanda dari orang yang memiliki hikmat yang dari Tuhan. Yang pertama, dia harus memiliki bukti-bukti melalui perbuatan-perbuatan yang baik dan benar. Yang kedua, dia harus membuktikan melalui sikap hidup yang lemah lembut, tetapi tidak kehilangan prinsip kekristenan. Dan yang ketiga, dia harus memiliki kepedulian terhadap sesama. Dan kalau 3 hal ini ada di dalam hidup saudara, maka saudara adalah orang-orang yang memiliki hikmat yang dari atas. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memampukan saudara untuk semakin mengerti ayat-ayat ini, dan juga dikuatkan untuk saudara bisa mempraktekkan di dalam kehidupan setiap saat. Mari kita tunduk kepala, kita
Bapa, terima kasih kami sudah diajarkan oleh firman-Mu bagaimana kami harus menunjukkan dari hidup kami sebagai orang-orang yang sudah memiliki hikmat dari Tuhan. Tolong kami Bapa supaya kami bisa mengerti lebih detail daripada apa yang sudah kami dengar. Dan kiranya Roh Kudus juga menolong memampukan kami supaya kami tidak hanya mendengar dan mengerti, tetapi kami juga dapat mempraktekkan di dalam kehidupan kami, baik terhadap sesama orang-orang percaya, maupun juga terhadap orang-orang yang ada di sekitar kami yang belum percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu saat ini, kami diberkati dan kami siap untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kami berdoa mengucap syukur untuk firman ini, di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.